Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Ibu-ibu jamaah pengajian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah agar senantiasa diberikan tambahan yang bermanfaat berupa ilmu, sebagaimana Rasulullah senantiasa mengharapkan tambahan, bukan dari tambahan harta duniawi, bukan dari tambahan sesuatu pun kecuali tambahan ilmu. Dalam doanya beliau berdoa, Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Dan dalam kesempatan lain beliau juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Dan juga kita memohon agar senantiasa jadikan sebagai hamba yang jika diberikan nikmat selalu bersyukur, dan jika diuji dengan cobaan senantiasa bersabar, dan juga jika melakukan sebuah kesalahan langsung bersegera untuk beristighfar. Karena tiga tanda ini adalah tanda kebahagiaan atau sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan bagi seorang muslim. Baiklah, pada pertemuan yang sebelumnya telah selesai kita membahas mengenai wudu dan juga hal-hal yang berkaitan dengan wudu. Maka pada pertemuan kali ini masih dalam kitab Thaharah, kita akan membahas mengenai bab masuk kamar kecil dan juga buang hajat atau menunaikan hajat. Dalam pembahasan kali ini kita akan membahas 3 hadis sebagai pembuka dari bab ini. Yaitu yang pertama hadisnya An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-khala qala Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Bahwasanya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika hendak masuk kamar kecil, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubuth, dari segala sesuatu yang kotor, wal khaba'ith, dan juga sesuatu yang keji. Apa makna al-khubuth di sini? Yaitu al-khabithah, dan juga diterjemahkan oleh ahli hadis, al-khubuth di sini adalah syayatin minal ins minal jin dzukranuhu wa inathu. Setan-setan dari bangsa jin, baik setan laki-laki maupun setan perempuan. Dan kemudian
Apa yang bisa kita ambil faedahnya dari hadis ini? Yang pertama, istihbabu hadzal du'a inda iradati dukhulil khala. Disunnahkan bagi kita untuk membaca doa ini ketika kita hendak masuk ke dalam kamar kecil atau kamar mandi untuk menunaikan hajat kita atau keperluan kita di kamar mandi tersebut. Liya'mana minasyayatin alladzina yuhawiluna ifsada sholati, agar kita terjaga atau terlindungi dari gangguan-gangguan setan yang mencoba untuk merosak atau menghancurkan sahnya sholat kita. Karena sebagaimana yang kita ketahui, ketika kita di dalam kamar kecil, kita mengeluarkan najis, dan bisa saja dan di antara perbuatan setan dalam menghalangi diterimanya sholat kita, membuat kita lalai ketika kita buang air kecil atau buang air besar, terluput dari kita najisnya, sehingga najis tersebut masih menempel di tubuh kita atau di pakaian yang kita kenakan untuk sholat. Dan apabila najis ini masih tertinggal di pakaian tadi atau di tubuh kita tadi, maka ini dapat merusak wudu dan merusak sholat kita. Maka kita berlindung kepada Allah agar kita tidak dilalaikan oleh setan-setan yang ada di kamar mandi, dan senantiasa kita menjaga kebersihan dan kesucian diri kita agar sholat kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, inna min adza syayatin annahum yusabbibuna at-tanajjus litufsida sholatil abdi fayasta'izu minhum liyattaqi syarrahum. Dan ini sebagaimana yang tadi, sebab mengapa kita meminta perlindungan kepada Allah itu agar tidak diganggu oleh syaitan tadi. Jadi faedahnya bahwasanya di antara gangguan setan, bahwasanya setan-setan itu menyebabkan tanajus. Tanajus itu ternajisinya sesuatu di badan kita maupun di pakaian kita. Itu sida sholatal abd, agar karena sebab najis itu rusaklah sholat seorang hamba. Maka kita meminta perlindungan dari hal tersebut, lihat taqi syarrahum, agar Allah melindungi kita dari keburukan mereka. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, anna jami'al khalqi uftaqiruna ila Allah ta'ala fi daf'i ma yu'dhihim wa yadurruhum. Bahwasanya segala makhluk, segala sesuatu di dunia ini atau di alam semesta ini muftaqirun, merasa butuh kepada Allah, merasa bergantung kepada Allah dalam daf'i ma yu'dhihim, dalam menangkal atau melindungi dari apa-apa yang dapat menyakiti mereka, au yadurruhum, atau membahayakan mereka. Maka ini adalah tauhid.
di mana kita senantiasa meminta kepada Allah segala sesuatunya, terutama untuk melindungi kita dari mara bahaya yang bisa saja terjadi dalam kehidupan kita. Baik mara bahaya yang dapat mencederai fisik kita atau mencederai nyawa kita, atau mencederai keyakinan, iman dan amal soleh kita. Sebagaimana di sini bahaya yang ada ketika kita masuk ke dalam kamar mandi itu adalah tidak sahnya sholat kita disebabkan adanya najis pada tubuh kita yang membuat kita tidak diterima sholatnya. Maka kita berlindung kepada Allah semata dari hal tersebut. Itu sebagai muqaddimah untuk pembahasan kita kali ini. Kemudian hadis yang kedua dan yang ketiga ini dari bab masuk kamar kecil ini membahas tentang adab atau cara-cara bagi kita dalam menunaikan hajat kita, yaitu hadis yang kedua, an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradtumul ghaita fala tastaqbilu al-qiblah bi ghaitin wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriqu aw gharribu. Wa qala Abu Ayyub Ar-Rawi faqadimna asy-Syam fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah fananharif anha wa nastaghfirullah azza wa jalla. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, beliau adalah sahabat yang rumahnya menjadi tempat singgah Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memasuki Madinah, dan beliau adalah orang yang mendapatkan banyak hal dari Nabi, baik berupa ilmu maupun keberkahan. Dan di antara sahabat-sahabat yang utama dari kalangan Ansor di Madinah, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu hendak menunaikan hajatmu, hendak masuk kamar kecil, maka janganlah kamu menghadap kiblat saat menunaikan hajat, dan begitu juga ketika buang air kecil. Jika kamu masuk kamar kecil untuk buang hajat atau menunaikan hajat, maka jangan menghadap kiblat ketika menunaikan hajat, baik buang air besar maupun air kecil. Dan jangan pula kita membelakangi kiblat, wala tastakbiruha, dan janganlah kalian membelakanginya. Jadi menghadap kita tidak boleh, ibu-ibu, begitu juga membelakangi kiblat. Walakin syarriqu aw gharribu, akan tetapi kita menghadap ke sisi-sisinya atau ke sampingnya. Misalnya kalau di Indonesia kiblatnya itu menghadap ke arah barat atau barat laut gitu. Maka kita hadapkan diri kita ketika buang hajat itu ke arah utara atau ke selatan gitu.
Nah, di sini penduduk Madinah kiblatnya itu menghadap ke selatan. Jadi mereka buang hajat itu hendaknya mengarah kepada timur atau yang barat. Itu penduduk Madinah. Berkata juga Abu Ayyub menambahkan, faqadimna Syam, kami tinggal di Syam. Fawajadna marahidha qad buniyat nahwal Ka'bah. Ketika itu kami menemukan WC-WC yang dibangun di Syam itu dibangun menghadap kepada Ka'bah. Fanan harifu anha, maka kami ubah arahnya. Wa nastaghfirullah azza wajalla, dan kami meminta ampun kepada Allah karena hal tersebut, karena menghadapnya WC tadi ke arah kiblat. Ini hadis yang kedua. Jadi di sini terdapat larangan bagi kita untuk buang air, baik air besar maupun air kecil, dengan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat. Dan diharuskan bagi kita untuk menghadap sisi-sisi selain kiblat atau selain di belakang kiblat. Dan faedahnya sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yang pertama adalah an-nahyu an istiqbalil qiblah au istidbariha hala qada'il hajah. Larangan untuk menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat. Ini yang pertama. Yang kedua, an-nahyu 'amun fi qada'il hajah fil fadha' wal bunyan. Larangan ini bersifat umum, baik ketika kita buang air itu di tanah lapang atau tempat terbuka. Kadang kita di kondisi-kondisi tertentu mengharuskan kita untuk buang air di tempat terbuka. Misalnya kita dalam perjalanan tiba-tiba sesak gitu, keluarlah kita untuk buang air kecil. Maka ketika buang air kecil ini kita tidak boleh menghadap kiblat. Begitu di tanah lapang maupun di dalam bangunan. Walakin dalla hadisu Ibni Umar al-ati ala jawazil istidbari fil bunyan. Akan tetapi ada hadis Ibnu Umar yang akan kita bahas setelah ini menunjukkan bolehnya kita membelakangi kiblat ketika berada di dalam bangunan. Maksudnya ketika kita berada di dalam rumah atau di dalam kamar kecil khusus gitu, atau kamar mandi khusus, WC umum gitu, boleh kita membelakangi kiblat. Dan ini ada pembahasannya, insyaallah kita akan bahas nanti setelah ini. Kemudian yang ketiga, ta'zimul Ka'bah wa ihtiramiha. Pengagungan terhadap Ka'bah dan penghormatan terhadap Ka'bah. Pengagungan dan penghormatan terhadap Ka'bah, di mana kita ketika melakukan hal-hal yang tercela atau bukan hal-hal yang kotor atau yang menurut adat istiadat itu buruk, tidak kita hadapkan kepada Ka'bah.
Namun apabila hal-hal itu bersifat baik dan termasuk ibadah, maka hendaknya kita hadapkan ke arah Ka'bah. Sebagaimana ketika kita sholat, ketika menyembelih, dan ketika menghadapkan jenazah di dalam menguburkannya, menghadapkan wajah jenazah ke kiblat ketika menguburkannya. Kemudian yang keempat, husnu ta'limin Nabi sallallahu alaihi wasallam li'annahu lamma dzakarul mamnu' arsyada ilal jaiz. Baiknya pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau ketika menyebutkan sesuatu yang terlarang atau sesuatu yang dilarang, beliau juga menyertakan apa yang boleh, ibu-ibu. Jadi ketika kita melarang atau membuat sebuah aturan, ini tidak boleh, itu tidak boleh, maka kita berikan juga solusinya. Kita berikan juga apa yang boleh dari peraturan itu. Misalnya, nggak boleh jajan yang buruk-buruk, atau misalnya nggak boleh jajan yang goreng-gorengan karena kamu lagi batuk misalnya. Tapi boleh jajan yang sehat-sehat gitu, yang tidak ada digorengnya atau tidak ada unsur gorengannya, maka ini tidak apa-apa gitu. Jadi kita memberikan solusi atau memberikan hal yang boleh dari larangan tersebut, agar orang yang dilarang itu tidak merasa sempit jiwanya atau tidak merasa bingung karena larangan itu, karena sudah ditetapkan mana yang boleh dan mana yang tak boleh. Bagaimana Allah dalam hadis juga menyebutkan al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Yang halal telah dijelaskan dan juga yang haram telah dijelaskan. Allah melarang segala sesuatu yang kotor, membolehkan segala sesuatu yang baik-baik. Jadi ketika Allah melarang sesuatu itu, Allah menawarkan hal yang baik, hal yang boleh kita rasakan, kita nikmati atau kita konsumsi. Kemudian yang kelima, faedah yang kelima, annahu la karahata fi istiqbalis syamsi awil qamari hala qada'il hajah. Bahwasanya tidak terlarang atau tidak tercela ketika kita menunaikan hajat itu menghadap ke arah matahari atau ke arah bulan. Menghadap ke arah matahari atau ke arah bulan. Karena ada sebagian kepercayaan ketika kita buang hajat, kita dilarang untuk menghadap matahari atau menghadap bulan, karena ada pamali di situ atau ada hal yang tabu. Namun ini tidak ada landasannya dalam syariat. Maka tidak mengapa kita menghadapkan diri kita ke arah matahari atau ke arah bulan ketika kita sedang buang hajat. Kemudian kita masuk kepada hadis yang ketiga, yaitu hadis Abdullah bin Umar. An Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala raqitu yawman ala baiti Hafsah fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilal Syam mustadbirul Ka'bah. Dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah merahmati mereka berdua. Beliau berkata,
pada suatu hari aku memanjat atau aku naik ke atas rumah Hafsah. Hafsah ini adalah istri Nabi sekaligus juga saudara perempuan dari Abdullah bin Umar, karena Hafsah ini adalah anak perempuan dari sahabat Umar bin Al-Khattab. Jadi berkunjung ke rumah saudarinya dan naik ke atas rumahnya. Fara'aitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbilas Syam mustadbiral Ka'bah. Maka suatu ketika aku melihat Nabi, atau ketika beliau sedang naik ke atas itu, di sudut rumah beliau melihat Nabi sedang menunaikan hajatnya, dan keadaannya beliau menghadap ke arah Syam atau ke arah Baitul Maqdis atau ke arah sekarang Palestina, dan membelakangi Ka'bah. Jadi gak sengaja terlihat bagi Abdullah bin Umar Nabi sedang menunaikan hajatnya. Namun ketidaksengajaan ini ternyata berbuah hukum gitu. Sengaja Allah tampakkan di situ agar menjadi sebuah hukum atau sebuah dalil. Maka ini merupakan perbuatan yang tercela, insyaallah. Maka apa hubungan antara hadis yang tadi, larangan tadi kan kita dilarang untuk membelakangi dan menghadap kiblat ketika menunaikan hajat. Namun kenapa di sini dalam hadis ini Nabi menunaikan hajatnya itu membelakangi kiblat? Jadi ada beberapa pendapat ulama di sini. Yang pertama, pendapat bahwasanya hadis yang pertama tadi itu diriwayatkan pada peristiwa yang lebih lama atau pada waktu yang lebih lama. Kemudian datang hadis Abdullah bin Umar ini yang menjadi update terbarunya. Jadi hadis Abdullah bin Umar ini memansuh atau menghapus hukum yang terdahulu. Jadi yang awalnya itu larangan mutlak, tidak boleh kita menghadap kiblat dan membelakanginya ketika buang hajat, dihapus hukumnya atau dinasakh hukumnya dengan hadis Abdullah bin Umar. Jadi hadis Abdullah bin Umar ini adalah update terbaru mengenai status hukum menghadap kiblat ketika buang hajat. Itu yang pertama. Jadi ada nasakh atau ada penghapusan hukum. Kemudian yang kedua, bahwasanya dua hadis ini sama sekali tidak bertentangan. Jadi ada ulama yang menjamak atau menggabungkan hadis ini. Salah satunya adalah Syekh Al-Utsaimin. Sebagaimana beliau berkata mengomentari perbedaan dari hadis ini, sabaqa fi hadis Abu Ayyub anna nahya 'anil istiqbalil qiblah wa istidbariha hala qada'il hajah amun fil fadha'i wal bunyan. Telah kita ketahui, ini adalah perkataan Syekh Al-Utsaimin, telah kita ketahui bahwasanya dalam hadis Abu Ayyub terdapat larangan bagi kita untuk buang air menghadap kiblat atau membelakanginya, baik dalam bangunan atau dalam bangunan maupun di tanah yang lapang atau di tempat terbuka. Wa haditsu Ibnu Umar hadza yadullu ala jawazi istidbariha fil bunyan. Dan adapun hadis Ibnu Umar di sini
menunjukkan atau menjadi dalil bahwasanya boleh bagi kita untuk membelakangi kiblat ketika berada di dalam bangunan. Nah, jadi kalau kita berada di dalam bangunan, misalnya di dalam WC umum atau di kamar mandi rumah kita, nah, maka boleh, tidak masalah bagi kita membelakangi kiblat. Ingat ibu-ibu, ini membelakangi bukan menghadap. Jadi kebolehannya di situ hanya membelakangi. Fa'alaihi yakunu mukhassisan li umumi hadis Abi Ayyub wa yajuzu istidbaril qiblah hala qada'il hajah fil bunyan. Lanjut Syekh berkata, maka hadis ini, hadis Abdullah bin Umar ini menjadi mukhassis, menjadi dalil yang mengkhususkan keumuman, umumnya atau keumuman hukum dari hadis Abu Ayyub tadi. Maka boleh bagi kita untuk menunaikan hajat, membelakangi kiblat ketika berada di dalam bangunan. Demikian perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Wallahu taala alam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan apabila ada pertanyaan atau ada hal yang perlu didiskusikan, dipersilahkan kepada ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, ada yang perlu kita diskusikan? Baik, kalau misalnya tidak ada, kita cukupkan saja pembahasan kita pada siang hari ini. Maka inilah yang saya sampaikan. Apabila itu berupa kebaikan dan petunjuk dari Allah, maka itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila berupa kesalahan, baik kesalahan penyampaian yang disebabkan oleh kurangnya ilmu maupun kemampuan saya pribadi dalam menyampaikan, maka itu adalah berasal dari kesalahan saya pribadi dan mungkin syaitan, dan hanya kepada Allah lah kita memohon pertolongan dan memohon ampun. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.